Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yushlih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Di antara adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semua, dan beliau menjadi qudwah atau teladan bagi kita semua, adalah seperti apa yang disebutkan di dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Di dalam ayat ini, ayatnya panjang, menjelaskan sifat-sifat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di sana Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir. Ketegasan terhadap orang-orang kafir adalah dengan menarik benang merah, dengan menarik benang merah pembeda antara dirinya dengan orang kafir tersebut. Jadi seorang muslim itu harus memiliki sikap yang tegas, tidak ikut, tidak mencontoh, bahkan membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kebiasaan dan perilaku mereka. Karena seorang muslim dan kafir itu memiliki perbedaan yang jelas. Di antaranya adalah menjaga ibadah, jaga salat. Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah man tarakaha faqad kafar. Yang membedakan seorang muslim dan orang kafir itu adalah salat. Jadi orang yang meninggalkan salat, kata Nabi, telah kufur, telah keluar dari Islam. Ini sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW jelas, membedakan diri, tegas antara dirinya dengan orang-orang kafir. Orang kafir memiliki adat kebiasaan yang buruk, dia tinggalkan, dia tidak ikuti. Seperti mereka memiliki acara-acara, memiliki jamuan-jamuan, memiliki hari raya yang merupakan syiar-syiar mereka. Maka sebagai seorang muslim harus bersikap tegas, tidak ikut-ikutan, tidak mengucapkan salamnya mereka, tidak mengucapkan ucapan-ucapan tahniah atau ungkapan selamat atau ikut bersuka cita dengan hari raya mereka. Sikapnya jelas, asyidda'u 'alal kuffar, tegas, keras kepada orang-orang kafir, enggak mau menjadikan dirinya itu serupa dengan orang-orang kafir. Kemudian ruhama bainahum, orang yang beriman, sahabat Nabi SAW memberikan contoh
memiliki sikap lembut terhadap sesamanya, sama kaum muslimin. Maka ini adalah merupakan dua sifat yang menjadi pokok kebaikan bagi seorang muslim di dalam bermuamalah, yaitu bersikap tegas dengan orang-orang kafir dan bersikap lembut kepada sesama kaum muslimin, memiliki empati dan simpati kepada saudara sesama muslim, memiliki kepedulian kepada saudara-saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Ini adalah wasilah atau sebab mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Tirmidzi menyebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, para penyayang itu akan mendapatkan kasih sayang dari Ar-Rahman. Siapa itu orang-orang yang penyayang? Nah, Nabi SAW menyebutkan bagaimana cara kita menjadi Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, sehingga disayangi oleh Ar-Rahman, dikasih oleh Ar-Rahman. Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka bersikap lembut, rahmat, sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, kepada manusia, kepada orang-orang di sekitar kita, maka yarhamkum man fis sama, yang di langit pun akan merahmati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi SAW, bagaimana kita bisa menjadi seorang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menyayangi, bersikap lembut kepada orang-orang yang ada di bumi. Jadi Imam Ahmad juga membawakan hadis dari Abdullah bin Amr bin As, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW pernah bersabda, irhamu turhamu, bersikap rahimlah kalian, bersikap lembutlah kalian, milikilah sifat penyayang, maka turhamu, kalian akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waghfiru, dan maafkan kesalahan-kesalahan orang, yaghfirillahu lakum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah penyayang. Kalau ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah pemaaf. Menjadi pemaaf itu, banyak orang mengatakan ini adalah suatu perkara yang sulit, suatu perkara yang berat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan sesuatu yang mustahil. Allah tidak memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjadi seorang pemaaf, maka itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan bagi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana kehidupan beliau dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka menjadi pemaaf ini bukan sesuatu yang sulit. Menjadi pemaaf bukan sesuatu yang sulit. Kuncinya adalah tidak membuka hati untuk disakiti.
Menjadi pemaaf itu kuncinya adalah tidak membuka hati untuk disakiti. Apa maksudnya tidak membuka hati untuk disakiti? Hati kita buka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hanya kita buka untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh makhluk itu tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan kecintaan, dipenuhi dengan pengharapan, dipenuhi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu tidak akan pernah menyakiti hatinya. Kenapa? Di hati dia ada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang berkata tidak berkenan kepada dia, maka hanya masuk lewat telinga saja, tidak sampai pada hatinya. Dia sadar bahwasanya ujian itu datangnya dari mana saja. Terkadang datang dari omongan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sadar setiap ujian itu bukan untuk menghinakan dia. Setiap ujian itu bukan untuk menjatuhkan dia, tapi ujian itu menguatkan keimanannya, menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mencela dan mencaci dia, menyakiti dia dengan kata-katanya, maka dia sadar tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih menenangkan melebihi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang membuat seseorang bahagia selain perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lebih rindu mendengar kata-kata Allah Subhanahu wa taala daripada perkataan manusia. Dia lebih senang mendengar ayat-ayat Al-Qur'an daripada perkataan-perkataan manusia. Dia sadar perkataan manusia itu kadang bisa membuat dia terjatuh, tapi perkataan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkan. Itu kesadaran dia. Ketika ada orang yang menzalimi dia, maka alih-alih hatinya sakit, tapi membuat dia sadar Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah menzalimi dia. Maka dia akan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci agar tidak terluka hati seseorang itu adalah tidak terlalu membuka hati kepada manusia. Buka hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mudah bagi kita menjadi pemaaf. Mudah bagi kita untuk menjadi pemaaf, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Banyak sekali kisah-kisah yang kita lihat. Nabi SAW didatangi oleh seseorang, kemudian dilempari batu. Di dalam hati Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kasih sayang dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap dari makhluk itu tidak menyakiti dia. Nabi SAW ketika datang orang Badui, misalkan orang Arab pinggiran, kemudian menarik selendang Nabi SAW sampai membekas merah, kalau kita tersakiti, kita marah. Tapi Nabi SAW malah tersenyum. Kemudian ditanya, apa yang kamu inginkan? Lalu dia berkata, berikan kepadamu harta yang Allah berikan kepadamu. Maka Nabi pun memerintahkan untuk memberikan harta kepada orang tadi. Sederhana. Jadi ketika di dalam hati seorang itu ada kecintaan kepada Allah, ada pengharapan kepada Allah, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mudah tersakiti. Sehingga apa? Mudah bagi dia untuk menjadi seorang pemaaf. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan semangat untuk menjadi pemaaf. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan dua hal. Irhamu turhamu. Jadilah penyayang, maka kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi tujuan kita menjadi seorang penyayang, bersikap baik, bersikap lembut kepada orang-orang di sekitar kita, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari mereka. Kalau seandainya kita bersikap baik, bersikap lembut, bersikap sayang kepada orang-orang di sekitar kita karena mengharap balasan kebaikan dari mereka, maka terkadang kita akan kecewa. Kita sudah berkata lembut, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang kita temui, assalamualaikum. Ternyata orang yang kita senyumi tadi, orang yang kita ucapkan salam, tidak nengok kepada kita sama sekali, tidak jawab salam kita, jalan berlalu begitu saja. Maka terkadang seorang kecewa, sakit hati. Tapi ketika yang dia cari itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia tersenyum kepada seorang, ketika dia mengucapkan salam, ketika dia menyapa, tapi tidak mendapatkan balasan dari manusia tadi, dia tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada dia, walaupun tidak melalui orang yang dia sapa tadi. Allah tetap akan memberikan balasan kebaikan kepada hamba-hambanya. Dan terkadang kita nggak tahu juga, kita sudah kecewa, kita sudah marah kepada seorang karena dia tidak membalas kebaikan kita, tidak membalas salam kita, tidak membalas sapaan kita. Kita nggak tahu dia sedang mendapatkan ujian apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesulitan apa yang ada di dirinya, kita nggak pernah tahu. Maka jangan menghukumi seseorang karena dia tidak berlaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wah, orang ini bukan orang yang baik. Kenapa? Karena dia tidak membalas salam kita. Orang ini bukan orang yang ramah. Kenapa? Karena ketika kita sapa, kita ucapkan salam, dia tidak membalasnya. Nggak bisa. Kenapa? Kita nggak tahu ujian apa yang sedang menimpa dia. Maka ketika seseorang bersikap baik kepada orang lain, jangan mengharap balasan dari orang tersebut. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberikan balasan kepada kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan melalui sabda Nabi SAW, irhamu turhamu, waghfiru yaghfir lakum, yaghfirullahu lakum. Maafkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan. Orang melakukan kesalahan kepada kita, orang mencela kita, maafkan. Karena apa? Karena kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak ada manfaatnya, gak ada manfaatnya jika seorang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab kita. Gak ada manfaatnya. Apakah kita bahagia jika melihat orang-orang dimasukkan ke dalam neraka? Tentu tidak. Maka seorang yang beriman dan sempurna keimanannya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia suka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cinta disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senang dimasukkan ke dalam surga, maka dia juga akan merasakan hal yang sama. Dia akan senang jika saudara-saudaranya dimaafkan oleh Allah. Dia akan senang jika saudara-saudaranya dirahmati oleh Allah. Dia juga senang jika orang lain dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita senang orang dihukum karena sebab kita, dia melakukan kesalahan kepada kita, kemudian dia dihukum, kita senang, kita bahagia, senang dengan penderitaan orang misalnya, ini tanda lemahnya keimanan seseorang, tanda lemahnya rahmat dan kasih sayang seseorang di dalam diri. Padahal Allah mengatakan irhamu man fil ardi irhamu man fis sama. Irhamu turhamu. Ini kata Nabi SAW. Kemudian waghfiru, maafkan, yaghfirullahu lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kalian. Menjadi seorang pemaaf terkadang sulit bagi sebagian orang. Kenapa itu sulit? Karena di dalam hatinya dipenuhi
dengan makhluk. Hatinya dipenuhi dengan pengharapan terhadap manusia. Dia berharap manusia itu semuanya baik sama dia. Dia berharap semua manusia itu ramah sama dia. Dia berharap semua manusia itu tidak menyakiti dia. Kemudian ternyata sikap orang berbeda dengan apa yang dia inginkan, sehingga jadilah hatinya sakit, emosi, marah, dendam. Dan ini bukan jalan kebaikan. Nabi SAW pernah berkata, akan masuk di hadapan kalian seorang penghuni surga. Ini hadis yang masyhur. 3 kali disebut oleh Nabi, 3 kali orang yang sama lewat. Kemudian Abdullah bin Amr bin As bermalam di tempatnya, ingin melihat amalan apa sih yang dia lakukan. Ternyata dia tidak melakukan hal-hal yang istimewa. Kemudian ketika ditanya dan dijelaskan maksud dari Abdullah bin Amr bin As, barulah orang tadi mengatakan, aku gak pernah menyimpan rasa dendam kepada seorang pun, dan aku tidak pernah merasa hasad atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Setiap kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Maka fokus kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita adalah bagaimana kita terus berada di bawah naungan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia, apapun yang mereka lakukan kepada kita, jika mereka berbuat baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu busyra, itu kabar gembira, tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menyampaikan kepada malaikat untuk mencintai hamba tersebut, dan Allah pun menjadikan semua mencintai hamba tadi. Namun ketika orang berbuat buruk kepada kita, membenci kita, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika orang membenci kita karena keburukan kita, teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali. Jika orang membenci kita karena kebaikan kita, maka itu adalah ujian agar kita tetap istiqomah dan meluruskan niat bahwasanya kita melakukan kebaikan bukan karena manusia. Maka 2 hal yang merupakan sifat seorang muslim yang harus dia miliki, karena ini menjadi pokok atau fondasi kebaikan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Yang kedua, dia memiliki sifat sayang atau kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Allahu taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa mengambil faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.